Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dengan Dr. Abdul. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan urut genitalia sama Bapak ya. Meliputi nanti ada pemeriksaan di bagian perut Bapak, kemudian ada pemeriksaan juga di bagian organ genitalia Bapak. Apakah Bapak bersedia dengan pemeriksaan ini? Ya, jika Bapak bersedia, silakan Bapak mempersiapkan diri ya. Kalau ingin buang air kecil, silakan buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu Bapak. Kemudian kita mempersiapkan alat dari stetoskop dan sebagainya. Kemudian kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita bisa menggunakan APD seperlunya kita untuk menghindari penyebaran virus juga di masa pandemi ini. Kemudian setelah itu saya akan mulai pemeriksaan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya akan lakukan pemeriksaan di bagian abdomen terlebih dahulu. Saya lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita perhatikan tanda-tanda radang. Kemudian jika ada luka kita inventarisasikan. Kemudian setelah itu ada benjolan atau tidak di bagian perut, kemudian di bagian costovertebra juga kita lihat. Kemudian setelah itu kita lihat gerakan nafas dari pasien. Setelah itu saya akan melakukan palpasi ya. Kita lakukan palpasi dengan bimanual. Kita lakukan palpasi bimanual dengan posisi berbaring, satu tangan di costovertebra untuk fiksasi, kemudian satu tangannya lagi melakukan palpasi di bagian anterior abdomen atau di dinding perut. Kemudian kita lakukan palpasi menekan seperti ini dalam keadaan inspirasi dan ekspirasi dari pasien. Kita raba bagian ginjalnya, teraba atau tidak, ada pembesaran atau tidak. Nanti juga kita bisa interpretasikan apabila ada balotemen seperti apa yang kita raba. Kemudian setelah itu kita tanyakan ada nyeri atau tidak ya Bapak dari palpasinya. Ya, ini tidak ada nyeri. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu perkusi ya. Kita perkusi di bagian costovertebra dari pasien. Lakukan perkusi, satu tangan memegang seperti ini dan satu tangan yang lainnya melakukan ketukan. Ada nyeri atau tidak? Ada nyeri Pak? Ya, di sini tidak ada nyeri. Setelah itu saya akan melakukan palpasi yang shifting dullness. Misalnya kita lakukan itu di bagian lateral ke bagian medial untuk melihat ada peka alih atau tidak, atau ada pembesaran atau tidak. Nah, setelah kita lakukan perkusi, kita akan lakukan auskultasi. Kita lakukan auskultasi di bagian arteri renalis dari pasien. Misalnya di bagian samping juga bisa terdengar. Ya, ini masih bisa diinterpretasikan normal ya. Karena kalau misalnya ada kelainan biasanya dia terdengar suara bising. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di suprapubik untuk menilai dari VO atau buli-buli dari pasien. Yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat di sini VO-nya kosong atau dalam keadaan penuh. Biasanya kalau dia kosong itu volumenya kurang dari 150 cc, dia tidak terlihat. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada benjolan tidak teratur di suprapubik yang menandakan adanya tumor buli-buli yang besar atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di bagian testis di skrotum ya. Bila kosong hanya satu seminoma testis intraabdominal. Ya, setelah itu kita lakukan palpasi ya. Kita lakukan palpasi. Yang pertama kita lakukan penekanan di bagian suprapubik. Ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian biasanya kita bisa raba juga kalau ada tumor buli-buli atau ovarium yang membesar di wanita, tapi ini kan laki-laki. Kemudian biasanya kalau misalnya ada benjolan seperti itu, dia bisa teraba di bagian suprapubis ini. Kemudian urin sisa yang banyak teraba dengan colok dubur bimanual, itu harus kita lakukan rectal touch seperti itu. Kemudian kita lakukan perkusi. Kalau misalnya dia buli-bulinya kosong, dia nanti tidak bisa diidentifikasi dengan perkusi. Dia tidak bisa diidentifikasi dengan perkusi. Melainkan suaranya akan peka ya. Kalau misalnya dia dullness.
Nah, isi buli-bulinya lebih dari 150 cc atau kira-kira ovariumnya pada wanita itu dia akan peka ya, suaranya bukan terdengar peka. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan genitalia pada laki-laki. Nah, kita lihat penisnya. Ini kita ibaratkan sebagai penis. Nah, yang pertama kita lakukan inspeksi ya, diperhatikan di ujung penisnya sampai ke pangkal penisnya. Kemudian apakah sudah disirkumsisi atau belum? Bila belum disirkumsisi, kita perhatikan preputiumnya. Terlalu panjang atau tidak, ada hipospadia atau epispadia, kemudian orifisiumnya kecil, dan konstruksi kateter hingga preputium tidak dapat ditarik ke belakang melewati glans penis. Kemudian setelah itu kita lihat di preputiumnya ini apakah ada fimosis atau parafimosis. Dan setelah itu kita lihat glans penisnya ya. Glans penisnya bisa kita tarik ke bawah ini. Apakah ada herpes atau tidak? Biasanya dia kalau misalnya ada herpes, ada tanda-tanda radang di gland penisnya. Kemudian setelah itu kita lihat di meatus uretranya ada iritasi atau tidak, ada kondylomatia, ada uretral discharge atau tidak, atau cairan yang keluar dari uretranya ya. Kemudian setelah itu kita lakukan inspeksi di bagian sulcus coronariusnya, ada kankroid atau tidak, kemudian ada sifilis atau tidak, ada kondyloma kulminans atau tidak. Nah, setelah itu kita lihat di bagian tadi udah selesai untuk inspeksinya. Kemudian kita lanjut di bagian untuk palpasinya. Kita raba di seluruh penis ya, mulai dari preputium, kemudian di glans sampai batang penis serta uretra nanti kita juga. Yang kita nilai itu kalau misalnya dia phimosis teraba massa, dia kita interpretasikan dia lunak atau tidak, lunak atau keras ya. Preputium pada glans penis atau sulcus coronarius. Kemudian uretra seperti tali dan pancaran kencing kurang. Itu berarti menunjukkan struktur dari uretranya. Kemudian teraba batu pada fossa navicularis glandis atau pada arah ke skrotum ke bawah sini di bagian batangnya. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk pemeriksaan skrotum dan isinya. Biasa kita inspeksi terlebih dahulu. Di sini terlihat normal jika kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Jadi yang kanan itu lebih tinggi daripada yang kiri, yang normalnya. Kemudian ciri-cirinya kita cari ada abses, fistel, edem, gangren, kemudian tanda-tanda radang ya seperti kemerahan, mengkilap, kelihatan ada tanda-tanda radang lah pokoknya kalau kita nilai inspeksinya. Kemudian setelah itu kita lihat ada pembesaran skrotum ya, pembesaran skrotum. Di antaranya ada orsitis atau epididymitis, kemudian ada CA testis ya. Itu biasanya tanda-tandanya dia edem, kemudian dia merah. Kemudian ada hidrosel testicularis, biasanya itu skrotumnya membesar dan rata, tidak berbenjol. Kemudian hidrokel. Kemudian ada hidrokel, skrotumnya bisa terlihat besar, kemudian rata. Kemudian kita lihat juga apakah ada tanda-tanda hernia inguinalis, ususnya dapat masuk atau didorong masuk ke dalam rongga abdomen ketika berbaring. Kemudian ada varikokel atau tidak, hematosel atau tidak, torsius testis atau tidak. Kalau torsius testis biasanya dia kenakan dia terpuntir, biasanya dia lebih tinggi kalau misalnya dia ada torsius testis. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi ya, kemudian kita raba jumlah testisnya dulu, kita lihat normal atau tidak. Biasanya kan ada 2, kemudian testisnya teraba keras sekali, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita lihat hidroselnya, kita lakukan palpasi untuk bagian hidroselnya. Testisnya kalau misalnya dia hidrosel itu tidak teraba, kemudian fluktuasi, harusnya ini dilakukan tes transluminasinya positif. Kemudian kita palpasi di bagian untuk menilai hernia skrotalis ada atau tidak.
Misalnya kalau hernia skrotalis itu teraba usus atau massa dari skrotum ya, dari skrotum sampai ke kanalis inguinalis. Seperti itu. Kemudian varikokel kita untuk menilainya kita akan meraba seperti cacing dalam kantung. Kemudian sitorsitis juga teraba horizontal dari nyeri diangkat ke atas lewat simfisis pubis atau apa sih namanya itu Prensign ya, Prensign. Jadi kalau misalnya dia torsiotestis, dia nanti kalau misalnya kita apa namanya lakukan diangkat, dia bakal tetap nyeri seperti itu. Kemudian kita lakukan transluminasi. Jadi nanti kita bisa lakukan penyenteran ya. Kita lihat, kemudian kita lakukan penyenteran seperti ini. Nah, nanti dia akan terlihat lebih bercahaya atau transparan seperti itu. Kalau dilakukan pemeriksaan diagnoskopi atau transluminasi seperti ini. Kalau misalnya dia hidrokel ya. Misalnya dia hidrokel. Jadi ada cairan di dalam. Untuk pemeriksaan skrotum dan isinya saya rasa cukup. Kita lanjut untuk pemeriksaan berikutnya. Kita lakukan pemeriksaan untuk menilai apakah ada hernia skrotalis atau tidak. Yang pertama kita lakukan inspeksi. Kita lihat skrotumnya lagi. Di sini normalnya kan skrotum itu 2, dia lebih tinggi yang kanan daripada yang kiri. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada tanda-tanda trauma, kemudian kayak kemerahan, kemudian kayak pembengkakan, pembesaran dan sebagainya. Kemudian kita lihat apakah ada tumor atau tidak. Setelah itu kita lakukan palpasi ya, kita palpasi di bagian skrotum sampai ke lipat-lipat pahanya. Untuk kita menggunakan satu telunjuk ya untuk melihat apakah misalnya ada hernia, dia hernia indirect atau yang direct. Kalau misalnya dia kita terabanya masih di atas, dia berarti yang indirect. Kalau misalnya dia direct, maaf. Kalau misalnya teraba di atas dia direct, kalau misalnya terabanya sudah sampai ke skrotum berarti dia indirect. Setelah itu kita kita lakukan kita palpasi lagi di sini apakah ada variokel atau tidak. Nah, setelah itu kita lakukan auskultasi ya, kita auskultasi di bagian lipat paha untuk menilai apakah ada bising usus atau tidak. Ya. Alhamdulillah, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Dari pemeriksaan tadi tidak ada ditemukan kelainan. Sebelumnya apakah yang ingin ditanyakan Bapak? Ya, jika tidak ada, terima kasih banyak. Saya akan cuci tangan dan Bapak bisa balik ke kegiatan semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.